Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat, kesehatan, kesempatan, kekuatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beristiqomah dalam menjalankan ibadah, insyaallah sampai akhir hayat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti di akhirat kelak kita sama-sama mengharapkan syafaat dari beliau, karena hanya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa adalah sarana bagi kita untuk membentuk akhlak yang mulia. Adalah sarana bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Manusia memang membutuhkan yang namanya hawa nafsu, tetapi harus dikendalikan. Karena fitrahnya manusia memiliki hawa nafsu. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, kebutuhan untuk tidur dan istirahat, itu semua adalah hawa nafsu. Tetapi apabila tidak dikendalikan, bahkan cenderung kepada kebablasan, maka itu akan menjadi buruk bagi manusia. Ketika bulan puasa, kita diperintahkan untuk menahan diri kita. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya puasa memberikan pengendalian kepada hawa nafsu kita, yaitu dua faktor besar dalam nafsu kita, yaitu hasrat atau keinginan hawa nafsu dalam birahi kita dan juga dalam perut kita. Tidak bisa dipungkiri seluruh manusia membutuhkannya. Fitrahnya manusia membutuhkan itu. Akan tetapi apabila tidak dikendalikan, maka akan menjerumuskan kepada keburukan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa selama bulan puasa tidak meninggalkan ucapan yang dusta, tidak menjaga diri dari perkataan yang dusta, dan malah mengamalkannya, mengerjakannya, tidak menjaga mulutnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hajat kepada puasanya. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada puasanya. Dan itu senada dengan hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak sekali dari para umat muslim yang melaksanakan puasa, tetapi dari puasanya hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan bahwasanya makna puasa adalah menahan, al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Menahan dari yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Apa itu yang membatalkan pahala puasa? Termasuk di antaranya yang tadi disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari, bahwasanya meninggalkan dusta. Kemudian yang lainnya adalah meninggalkan bertengkar, meninggalkan berkata bohong, meninggalkan menfitnah, menjaga telinga kita dari mendengar sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam puasa
kita bukan hanya menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tetapi juga menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu menjaga indera kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita. Maka secara otomatis akhlak kita, perilaku kita kepada manusia pun akan menjadi membaik dan berubah ke arah yang lebih baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan tarbiyatun nufus, yaitu mendidik diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pengikut sejati Rasulullah SAW, yaitu diutammima makarimal akhlak. Tugas Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Mudah-mudahan dengan kita menjalani bulan puasa, bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara syariat, tetapi juga meninggalkan perkara yang membatalkan pahala puasa. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita menjadi pribadi yang mempunyai akhlak yang terpuji, mempunyai akhlak yang akhlakul karimah. Demikian sedikit dari saya, mudah-mudahan dapat difahami. Yang mendengar beruntung, yang berbicara beruntung, yang lebih beruntung lagi adalah yang mengamalkan dan menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.